Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Wulandari, NIM 11011190713 dengan program Studi Manajemen Agribisnis di Universitas Bina Bangsa semester 2 dengan dosen Ibu Dr. Andes Dian Sudiantini, mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini akan menjelaskan tentang teori klasik. Nah, ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Pemikir dan pengembang utama aliran ini antara lain adalah Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill. Adapun dasar filsafat mazhab klasik, yang pertama, setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi atau dalam batasan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, kebebasan dapat mencapai kemakmuran. Yang ketiga, peran pemerintah minimal agar lebih efisien. Yang keempat, kegiatan pemerintah diprioritaskan pada bidang yang tidak dapat dikuasai oleh swasta. Yang kelima, dalam jangka pendek, peranan pemerintah tidak diperlukan. Adapun hukum C, penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, dan berapapun jumlah dan jenis barang yang diproduksi, pasar akan mampu menyerap. Pandangan mazhab klasik, corak kegiatan ekonomi. Ada dua kegiatan corak perekonomian. Yang pertama, corak perekonomian yang bersifat subsistem dan corak perekonomian yang bersifat modern. Corak perekonomian subsistem, yang pertama, perekonomian di dalamnya terdapat dua pelaku ekonomi, yaitu produsen dan rumah tangga. Dan pendapatan produsen didapat dari pengeluaran rumah tangga, sedangkan pengeluaran produsen dari pendapatan rumah tangga. Kontribusi rumah tangga untuk produsen adalah tenaga kerja. Kontribusi produsen untuk rumah tangga penyediaan atau suplai barang. Imbalan produsen untuk rumah tangga adalah gaji atau upah. Imbalan rumah tangga untuk produsen adalah uang untuk mendapatkan barang diperoleh dari gaji atau upah. Semua pendapatan rumah tangga untuk membeli barang dari produsen atau tidak memiliki tabungan. Semua pendapatan produsen untuk berproduksi dan membayar upah atau gaji tenaga kerja. Untuk corak perekonomian modern, produsen kesulitan meningkatkan produksi di masa yang akan datang, dan konsumen kesulitan mendapatkan dana cadangan di masa depan, sehingga konsumen menyisihkan sebagian pendapatan untuk disimpan, lalu ditabungkan di bank dan dipinjam oleh investor untuk melakukan investasi, dan produsen menyisihkan sebagian pendapatan untuk disimpan. Nah, untuk corak perekonomian yang lainnya, sisanya dari pendapatan rumah tangga yang ditabung digunakan untuk investasi dengan jumlah yang sama, sehingga saving sama dengan invest. Dan pendapatan rumah tangga itu dari sisi penawaran, dan pendapatan dari produsen itu dari sisi permintaan. Fleksibilitas tingkat bunga terhadap tabungan dan investasi. Yang pertama, rumah tangga atau konsumen menyisihkan uang untuk mendapatkan manfaat dari uang yang ditabung atau suku bunga. Yang kedua, makin tinggi suku bunga, makin besar jumlah yang ditabung. Tabungan itu berbanding lurus dengan suku bunganya. Yang ketiga, investor akan mempertimbangkan jika suku bunga terlalu tinggi. Yang keempat, investasi berbanding terbalik dengan suku bunga. Artinya, jika investasinya kecil, maka suku bunganya akan besar. Dan begitu pula sebaliknya. Terjadi pengangguran. Pengangguran bersedia pada upah lebih rendah, sehingga penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. Hubungan hukum C
dengan fleksibilitas tingkat bunga atau upah. Teori penawaran tenaga kerja terkait dengan tingkat upah. Apabila suku bunga rendah, ada yang pertama, itu ada tabungan rendah. Dari tabungan rendah akan menghasilkan jumlah produksi semakin banyak. Yang kedua, jika suku bunga rendah akan menghasilkan investasi tinggi, kapasitas produksi semakin besar, permintaan tenaga kerja semakin besar, dan pengangguran berkurang. Fleksibilitas harga. Untuk teori klasik, harga selalu menyesuaikan atas terjadinya perubahan permintaan dan penawaran. Uang bersifat netral. Jika jumlah produksi meningkat, permintaan membesar, penawaran uang atau kebijakan moneter ekspansif. Ada pula jika jumlah produksi menurun, pemerintah mengurangi penawaran uang atau kebijakan. Goncangan teknologi. Yang pertama, teknologi semakin berkembang, produksi barang dan jasa semakin tinggi, tingkat pengangguran semakin rendah, upah real naik. Yang kedua, teori akan terjadi guncangan teknologi sewaktu-waktu sehingga terjadi kemunduran teknologi. Yang keempat, kenyataan. Teknologi semakin berkembang, produksi semakin meningkat, mesin menggantikan manusia dan pengangguran meningkat. Dan resesi ekonomi menyebabkan teknologi stagnan karena investasi terhambat. Terima kasih. Itu adalah teori atau kesimpulan yang dapat saya sampaikan di mata kuliah ekonomi makro tentang teori klasik saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.